Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ida Badru Jamal yang pada kesempatan kali ini akan sharing cara membuat tempe sehat. Namun sebelum kita memasuki proses tahapan dari membuat tempe sehat, saya akan sampaikan terlebih dahulu bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan. Pertama, untuk bahan-bahan tentu saja yang kita perlukan adalah kedelai. Nah, kedelai yang saya pakai adalah kedelai non-GMO atau yang biasa disebut kedelai organik atau kedelai lokal. Lalu juga ada tentu saja ragi. Nah, untuk perbandingan ragi dan kedelainya adalah 1 kilo kedelai kita hanya butuh 1 gram ragi saja. Untuk ragi dan kedelai ini kita bisa beli secara online di toko-toko organik banyak ya ibu-ibu. Dan satu lagi adalah saya selalu menggunakan yogurt plain. Nah, fungsi yogurt ini sebetulnya bisa opsional, bisa dipakai, bisa juga tidak. Jadi kita akan pakai yogurt pada saat merendam kedelainya. Nah, fungsinya untuk apa? Ini adalah sebagai prebiotik, yaitu akan memberikan rasa asam kepada kacang kedelai sehingga bagus untuk proses tumbuhnya jamur ragi. Dan satu lagi, dengan memakai kedelai pada saat merendam, itu bisa menyamarkan bau yang kurang sedap akibat proses perendaman kedelai. Setelah itu juga kita membutuhkan air bersih ya ibu-ibu untuk merendam kedelai nanti. Itu bahan yang kita perlukan. Lalu untuk alat-alatnya apa saja yang kita perlukan? Kita pakai yang ada di rumah saja ibu-ibu. Pakai yang ada di dapur ibu-ibu. Nah, yang pertama yang kita perlukan adalah ini Tupperware atau tempat untuk merendam kedelainya dan yang ada tutupnya. Nanti kita akan tutup rapat. Selain itu juga kita memerlukan ada centong nasi seperti ini, atau kalau ada centong kayu juga lebih bagus. Dan juga ada kukusan. Kita memerlukan kukusan karena nanti kedelainya akan kita kukus, jadi bukan kita rebus. Selain itu juga kita membutuhkan nampan ibu-ibu ya, nampan seperti ini. Kalaupun tidak ada, ibu-ibu bisa pakai wadah yang mudah menyerap air. Selain itu juga kita membutuhkan panci atau wadah lain. Bisa pakai yang plastik juga boleh, silakan. Untuk proses pemecahan kacang kedelainya nanti. Dan juga saringan seperti ini ya ibu-ibu ya, atau yang ada lebih besar juga tidak apa-apa. Jadi pakai yang ada di rumah saja. Setelah itu kita membutuhkan wadah untuk menyimpan atau menaruh si kacang kedelainya. Kita biasa kalau di tukang sayur biasa ditaruh di daun pisang atau di plastik. Nah, untuk di rumah, untuk lebih praktisnya saya menggunakan plastik yang ada ziplocknya seperti ini, ibu-ibu ya, bisa seperti ini. Atau karena ini kita bikin sendiri, kita bisa kreasikan, mungkin bisa juga menggunakan wadah atau wadah silikon seperti ini. Ini juga bisa kita pakai jadi nanti bentuk si tempenya kan bentuk seperti keju. Atau juga bisa menggunakan wadah untuk puding juga bisa. Ini supaya anak-anak juga senang makan tempe. Saya suka pakai ini yang bentuknya ada untuk ikan dan sebagainya ibu-ibu ya. Atau kalau ibu-ibu yang suka baking biasanya juga punya loyang, itu juga bisa dipakai seperti ini, yang kecil ini. Tapi kalau untuk kita masukkan ke dalam wadah seperti ini, kedelainya harus penuh dan kita tutup dengan plastik ya. Dan selain itu juga kita butuh wadah untuk meletakkan tempe yang sudah ditaruh di plastik atau di wadah-wadah yang sudah saya sebutkan tadi. Bisa pakai seperti ini atau wadah lain juga boleh. Dan juga kita butuh serbet nanti untuk kita menutupi si tempenya. Baik, itu saja ibu-ibu untuk bahan dan alat yang diperlukan. Selanjutnya ikuti terus video cara pembuatan tempe yang akan saya sampaikan selanjutnya. Terima kasih. Ibu-ibu, ini penampakan dari air rendaman kedelai selama 48 jam. Dia akan berbuih seperti ini. Ya, tapi tidak berbau karena sudah saya tambah dengan yogurt plain. Selanjutnya kita bisa ke tahap berikutnya, yaitu proses pemecahan kacang kedelai dan juga pengelupasan kulitnya. Ibu, inilah proses kedua, yaitu proses pemecahan kacang kedelai seperti ini ya. Jadi pemecahannya secara manual, sekaligus kita melepaskan kulit kedelai seperti ini.
Lalu fungsi dari saringannya adalah untuk mengambil kulit kedelai. Nah, seperti ini ya, saya contohkan. Nah, seperti ini. Nah, untuk proses pemecahan ini butuh kesabaran ya ibu-ibu, dan juga hati harus tenang, nggak terburu-buru. Jadi kalau ada acara lain sebaiknya jangan melakukan kegiatan ini, karena terus terang ini memakan waktu. Nah, tapi ini harus happy. Nah, seperti ini ya ibu-ibu ya. Nah, ini kulitnya bisa kita kumpulkan. Nah, ternyata kulit ini juga bisa dikonsumsi ibu-ibu. Nanti saya jelaskan di keterangan lainnya ya ibu-ibu ya. Nah, ini proses kedua. Nah, terima kasih. Nah, ibu-ibu, ini kita masuk tahap perebusan kacang kedelai. Jadi ini penampakan kacang kedelai yang sudah dipecah menjadi dua. Jadi seperti ini ya ibu-ibu ya. Sudah bersih, sudah tidak ada kulitnya. Kita akan kukus selama kurang lebih 45 menit, terhitung sejak api dinyalakan. Ya. Nah, ini setelah dikukus selama 45 menit, kacang kedelainya kita tiriskan ya ibu-ibu ya dengan tampah seperti ini. Kalau kita tunggu, kita masuk ke proses pendinginan sampai kadar air yang ada di kacang kedelai itu berkurang. Setelah itu baru kita masuk ke tahap peragian. Untuk proses pendinginannya tergantung sampai kacang benar-benar berkurang airnya. Tidak harus kering, tapi sedikit lembab tidak apa-apa. Baik ibu-ibu, ini kacang kedelainya sudah mulai agak kering ya. Nah, ini fungsi centong sebetulnya untuk melihat sudah kering atau belum. Kalau dengan centong kayu akan kelihatan. Nah, tapi ini sudah mulai ini kering ya. Kita sudah bisa kasih ragi. Untuk raginya sendiri, prinsipnya adalah 1 kilo kedelai itu raginya 1 gram. Nah, ini kurang lebih 250 gram kacang kedelai. Jadi raginya cukup sedikit saja. Lebih segini, ibu-ibu ya. Kalau misalnya nanti ibu ragu kok sedikit gitu, ibu-ibu bisa tambahkan dengan tepung beras kurang lebih 1 sendok makan. Tapi kalau tanpa tepung beras pun insya Allah jadi. Jadi cukup segini aja. Kita taburkan ini ya. Lalu kita mulai campur. Ibu gak usah takut ya, meskipun sedikit memang perbandingannya seperti itu. Tapi biasanya kalau yang masih baru suka ragu kok sedikit sekali raginya gitu. Nah, supaya meyakinkan bisa tambah dalam campuran raginya, bisa kita tambah tepung beras. Nah, ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam wadah. Kali ini saya akan masukkan ke dalam wadah plastik ya ibu-ibu ya. Nah, plastik ziplock seperti ini ukurannya kecil. Masukkan. Oke, kurang lebih seperti ini ibu-ibu ya. Nah, nanti pada saat pemerapan dan pemanfaatan kita bisa lubangi plastik ini. Di setiap sisinya kita lubangi kurang lebih masing-masing sisi 6 lubang dengan tusuk gigi. Ya, demikian untuk proses peragian sekaligus pembungkusan. Baik ibu-ibu, saat ini sudah mulai masuk tahap terakhir, yaitu pemerapan dan juga penataan. Tapi ini biasanya saya langsung jadikan satu proses ini. Jadi langsung saya tata. Terlebih dahulu dilubangi dulu ya masing-masing
masing-masing plastik ini dengan tusuk gigi saja supaya jamur ada udara. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Setelah dilubangi, ini biasanya saya tutup dengan serbet supaya hangat, dan kita bisa simpan atau letakkan tempe ini di tempat yang hangat. Biasanya saya taruh di atas lemari kurang lebih sekitar 36 jam. Tapi biasanya kalau cuaca bagus 24 jam pun sudah mulai tumbuh jamurnya dan siap untuk panen. Ibu, ini tempe yang sudah masuk tahap pemerapan, sudah mulai berkeringat ya, bisa kelihatan ya. Nah, ini sudah siap untuk ditumbuhi jamur. Jadi kita tunggu kurang lebih 24 jam sampai kedelainya tertutupi dengan sempurna dengan lapisan putih ya. Alhamdulillah, setelah 24 jam kita sudah bisa panen tempe. Penampakannya seperti ini ya ibu-ibu ya. Seperti ini, dan ini sudah bisa kita konsumsi. Ini bisa kita konsumsi langsung secara mentah, atau bisa kita tambah dengan kurma atau dengan madu. Rasanya enak sekali ibu-ibu, bisa dicoba nanti.